Pemirsa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) menuai polemik. Aturan ini mempersempit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawasi perusahaan plat merah, dan Partai Perindo meminta agar pemerintah segera meninjau ulang undang-undang tersebut agar pemberantasan korupsi bisa tetap ditegakkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terancam tak lagi memiliki wewenang untuk menangkap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025. Terdapat dua pasal kontroversial yang membuat Direksi BUMN tidak lagi digolongkan sebagai penyelenggara negara. Kedua pasal ini bisa merepotkan KPK dalam mengusut korupsi terkait Direksi BUMN. Tak pelak, kedua pasal tersebut bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar memberantas korupsi di berbagai instansi. Untuk itu, Partai Perindo meminta agar pemerintah segera meninjau ulang Undang-Undang BUMN agar pemberantasan korupsi bisa terus ditegakkan di Indonesia. Agenda pemberantasan korupsi itu merupakan komitmen dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, itu konsisten bicara soal anti korupsi, bagaimana kemudian kita semua juga harus mengikuti hal tersebut. Ya, kita harus mengkaji ulang, melihat lagi lebih dalam terkait dengan Undang-Undang BUMN yang baru ini, gitu ya. Nah, kita semua tentu saja pengen bahwa Indonesia bebas korupsi, dan kemudian siapapun yang melakukan korupsi itu zero tolerance. Nggak ada toleransi, harus diproses secara hukum. Partai Perindo berharap pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah Sutrisno, iNews melaporkan. 393 calon jemaah haji kloter 27 Jakarta tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jumat siang, dan untuk mengetahui kegiatan lengkapnya sudah ada rekan Nata Arman di sana. Cukup bagus. Ya, Nata, bagaimana kegiatan jemaah calon haji untuk sore ini di Asrama Haji? Silakan. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi pada sore hari ini di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta terpantau sudah sepi atau melandai. Namun untuk data yang kami peroleh baru saja tadi sekitar pukul 4 bahwa kloter 25 yang tadi tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada pagi hari sekitar pukul 7 atau pukul 8 ini diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten untuk persiapan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk total pada hari ini pertanggal 9 Mei 2025 ada 3 kloter haji yang terdiri dari 389 jemaah dari Banten, kemudian 389 jemaah dari Jakarta yang datang tadi tiba pada siang hari, dan juga dari Jakarta nanti tiba sekitar pukul kloter 26 tiba sekitar pukul 7 malam nanti. Namun kami juga masih terus memantau apakah tepat waktu ataukah ini nantinya akan diberangkatkan pada pagi hari. Kemudian hingga total untuk jemaah calon haji yang akan diberangkatkan pada hari ini ada 1.216. Meskipun untuk data keberangkatan sendiri ini untuk masuk Palembang, daerah Palembang ini masuk dalam kloter di sini. Namun untuk dari Palembang tidak mampir atau tidak transit terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede, melainkan langsung dipusatkan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Untuk keberangkatan sendiri total ada 4. Kemudian adapun untuk data keberangkatan yang akan dilakukan berangkatan pada hari ini ada kloter 22 Palembang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 3 dini hari. Kemudian kloter 23 asal Banten ada 389 jamaah berangkat dari asrama haji pada dini hari dan terbang tadi pada pukul 7 pagi. Kemudian kloter 24 389 jemaah terbang pada pukul 24.00. Kemudian untuk kedatangan sendiri ini kloter 24 dari Palembang langsung menuju ke Bandara Soekarno-Hatta seperti tadi skemanya. Untuk Lampung dan juga Palembang ini langsung diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, tidak transit terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Kemudian kloter 25 Banten tiba pada pagi tadi dan berangkat tadi pada pukul 4 sore, informasi yang baru kami peroleh. Kemudian kloter 26 tiba pada pukul 7 berdasarkan data. Kemudian kloter 27 tiba pada pukul 13.10 selesai Jumatan tadi dan akan diberangkatkan pada besok hari, diterbangkan take off pada pukul 14. Artinya mereka harus sudah
tiba di Bandara Soekarno-Hatta 4 sampai 6 jam sebelum keberangkatan. Kemudian nantinya ketika kloter 26 tiba akan melakukan proses pemeriksaan dari verifikasi data, kemudian juga pemeriksaan kesehatan. Kemudian untuk lansia dilakukan pemeriksaan secara jalur fast track karena ini merupakan yang krusial, dan berdasarkan data dari pihak kesehatan juga kami peroleh bahwa tadi kloter 25 terdapat 1 orang yang dirujuk, namun ketika dilakukan observasi dari kesehatan ternyata diizinkan layak terbang. Kemudian ada juga 2 orang yang masih tertunda karena belum ada surat pemanggilan asrama. Dan rata-rata untuk penyakit-penyakit kronis yang dialami oleh calon jemaah haji, terutama yang lanjut usia, adalah resiko tinggi hipertensi, kolesterol, NIDDM atau non-insulin diabetes, kemudian jantung dan juga gula. Kemudian untuk keberangkatan sendiri pada hari ini tercatat ada 4, yang mana untuk berangkatan sendiri menggunakan 2 maskapai, Saudi Arabia dan juga Garuda Indonesia. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Juno. Nata Arman, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demi mewujudkan cita-citanya berangkat ke Tanah Suci, seorang lansia berumur 97 tahun warga Bung Cekok, Aceh Besar rela menyisihkan tabungan gaji almarhum sang ayah yang merupakan veteran pejuang kemerdekaan Indonesia. Usia lanjut tidak mengurungkan niat seseorang agar bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya seperti yang dirasakan Nyak Cut, wanita lansia berusia 97 tahun, warga Bung Cekok, Kecamatan Inginjaya, Kabupaten Aceh Besar. Untuk bisa menunaikan ibadah haji, Nyak Cut mulai menyisihkan tabungan dari sisa gaji pensiunan almarhum sang ayah yang merupakan salah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Wajah gembira dan rasa haru terpancar dari raut wajah Nyak Cut kala mendapatkan panggilan dari petugas Kemenak Aceh Besar untuk berangkat di tahun ini, dan ia akan berangkat ke Tanah Suci pada 29 Mei 2025. Zaman dulu sudah cita-cita, tapi belum sampai. Ini Allah yang beri. Udah sampai. Belum sampai sana. Cita-citanya udah sampai. Alhamdulillah dipanggil tahun ini, Nek, ya. Ya. Gimana rasanya, Nek? Ya, bangga kali. Dari orang yang dulu sampai habis yang tua kan, tiba-tiba dah sampai nenek tahap kedua sampai nomor porsi kemari kami. Enggak tersangka lah lagi itu. Untuk tahun 2025, Kabupaten Aceh Besar akan memberangkatkan sebanyak 420 jemaah yang tergabung dalam kloter 5 dan kloter 11. Dan kloter 5 akan terbang pada tanggal 22 Mei mendatang. Dari Aceh Besar, Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Seorang jemaah calon haji perempuan asal Sidoarjo, Jawa Timur yang tergabung dalam kloter 20 meninggal di atas pesawat dalam penerbangan ke Tanah Suci. Kabar tersebut dibagikan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrawi melalui Instagram resminya yang kebetulan satu rombongan dengan almarhumah. Melalui akun media sosialnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengunggah seorang jemaah calon haji perempuan wafat di atas pesawat terbang. Jemaah bernama Nur Fadilah, 45 tahun, tergabung dalam kloter 20 embarkasi Surabaya, satu rombongan dengan Imam Nahrawi. Almarhumah yang berasal dari Sidoarjo meninggal pukul 7 pagi waktu setempat di atas pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SW5323. Kepala Daker Bandara Abdul Basir menegaskan, pemerintah akan memberikan hak jemaah berupa badal haji dan santunan asuransi. Beliau meninggal disebabkan karena sakit dan telah dikonfirmasi kepada keluarga bahwa memang ada riwayat penyakit tertentu. Saat ini jenazah telah dimakamkan di pemakaman Baqi, dan sebelum dimakamkan jenazah tadi disolatkan di Raudhah Masjid Nabawi. Pemerintah akan memberikan hak-hak jamaah, baik itu berupa badal haji, dan selanjutnya pemerintah juga akan memberikan asuransi sesuai dengan ketentuan.
Jenazah Nur Fadilah meninggal dunia akibat riwayat penyakit yang dideritanya dan dimakamkan di pemakaman Baqi setelah disalatkan di Raudah Masjid Nabawi, Madinah. Mantan Menpora Imam Nahrawi termasuk dalam jemaah calon haji kloter 20 embarkasi Surabaya bersama dengan almarhumah Nur Fadilah.